Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herani Musyafahendra dari kelas C dengan NIM 521121106. Di sini saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu profesi pendidik? Jika kalian sudah tahu, maka itu sangat menguntungkan bagi kalian. Jika belum, maka saya akan menjelaskannya. Profesi pendidik adalah profesi yang berada di pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Salah satunya adalah profesi dosen. Profesi seorang dosen di sini merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama yakni mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan dan meluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan proses kerja dosen. Peluang kerja sebagai dosen akan selalu terbuka karena Indonesia kekurangan profesi pendidik sebagai dosen. Profesi dosen secara jumlah kini belum seimbang. Dibutuhkan lebih banyak lagi dosen agar rasio dosen dan mahasiswanya ideal. Jumlah profesi dosen sendiri saat ini masih jauh dari rasio idealnya. Bahkan, banyak ditemui seorang dosen bisa mengajar di lebih dari satu universitas. Profesi dosen menjadi salah satu pekerjaan yang memiliki masa bakti yang cukup panjang. Seorang dosen bisa mengajar hingga usia 65 tahun sebelum pensiun. Hebatnya, jika dosen tersebut bergelar profesor, maka masih bisa mengajar hingga usia 70 tahun bahkan 75 tahun ke atas untuk seorang profesor emeritus. Dosen memiliki tugas mengajar dan membimbing mahasiswa agar yang bersangkutan memiliki kompetensi yang relevan dan keahliannya dan memiliki tanggung jawab pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilakukan secara terus-menerus. Status dosen terdiri atas dosen tetap, yaitu dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidik tinggi tertentu, dan dosen pun ada juga yang tidak tetap. Terdapat peranan dan tanggung jawab profesi pendidik seorang dosen. Yang pertama yakni menciptakan suasana atau iklim pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, mencari strategi belajar, memilih dan menggunakan pelatihan atau metode instruktusional dan prosedur yang tepat ketika belajar atau mengajar hal yang baru. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik serta kompetensi perkuliahan secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kelima, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi pada peserta didik dalam pembelajarannya. Dan yang terakhir, memiliki tugas yang beragam dan berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakatan. Keahlian yang dibutuhkan seorang profesi pendidik dosen yaitu profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keahliannya. Contohnya sebagai berikut, yaitu profesi dosen harus memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Lalu, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Harus juga memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas juga harus masuk. Dan juga seorang dosen harus memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Contoh perusahaan atau institusi yang menaungi profesi pendidik atau dosen. Jenjang karir dosen kebanyakan berada di institusi seperti universitas, lebih dari satu yang tadi saya sebutkan. Secara umum terdiri dari asisten ahli, lektor, rektor kepala, dan guru besar. Nah,
Jabatan akademik ini meningkat seiring dengan angka kredit kumulatif. Menariknya, seorang dosen memiliki peluang untuk naik kedua jabatan yang lebih tinggi sekaligus. Jabatan akademik yang dimiliki seorang dosen ketika mulai berkarir adalah sebagai asisten ahli, tapi bisa juga langsung lektor. Minat profesi pendidik atau dosen. Dosen memiliki gaji berkisar antara 3 juta hingga 7 juta. Lalu, dosen memiliki kualifikasi akademik pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya. Minimum lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Adanya kemampuan meneliti, kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, penguasaan bahasa Inggris, dan penguasaan teknologi, itu pun jadi minat profesi pendidik dosen. Keunggulan profesi pendidik dosen ada 3 yang saya temukan, yaitu yang pertama, dosen harus dapat melatih dan mengasah kemampuan mahasiswa dalam mengkritik sebuah buku. Lalu, mahasiswa calon dosen harus lebih memahami profesi kependidikan, baik itu dari ranah profesi pendidik maupun tenaga kependidikan, karena telah membaca beberapa buku dengan tema yang sama. Kemudian menambah pengalaman teoritis mahasiswa atau mahasiswi calon dosen, sehingga nantinya akan banyak membantu dalam pengalaman praktik mengajar langsung. Itu adalah beberapa keunggulan profesi pendidik sebagai dosen. Sekian dari saya mengenai profesi dosen yang saya minati dan lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.